66 juta tahun yang lalu, bumi adalah milik para raksasa. Hutan membentang tanpa akhir, sungai mengukir lembah-lembah yang tak pernah tersentuh manusia, gunung berapi bergemuruh, laut mendidih penuh kehidupan. Dan di dunia liar yang tak terkendali ini, satu suara bergema di mana-mana, gemuruh dinosaurus. Sauropoda raksasa, lebih panjang dari bas, mengguncang tanah setiap kali melangkah. Mereka merentangkan leher untuk merobek pucuk-pucuk pohon. Kawanan mereka bergerak bagai gunung hidup. Raptor, kecil tapi mematikan, berburu dengan cakar tajam dan kecerdikan licik. Mata mereka bersinar memperlihatkan kecerdasan di balik insting. Dan di atas semuanya, Raja Tyrannosaurus Rex. Dengan rahang yang mampu menghancurkan tulang, aumannya bergemuruh di lembah-lembah, bagai guntur yang mengumumkan kekuasaannya. Langit dikuasai reptil terbang. Pterosaurus dengan bentang sayap lebih panjang dari mobil, melayang dengan mudah, bayangannya menyapu bumi. Buaya mengintai di sungai. Kura-kura sebesar meja berjemur di bawah matahari. Hidup ada di mana-mana. Ganas, tak terbendung, seolah abadi. Setidaknya, itulah yang tampak. Karena di atas sana, dalam gelapnya ruang angkasa, sesuatu bergerak. Sebuah batu. Bukan biasa, bukan kecil, tapi gunung api dan kematian, lahir dari kehampaan, ditakdirkan menabrak bumi. Jutaan tahun ia melayang tanpa arah. Hingga saat ini, dinosaurus tak bisa melihatnya, tak bisa mendengarnya, namun takdir mereka sudah ditentukan. Asteroid itu makin dekat, lebih cepat, lebih panas. Dan kemudian, ia menghantam. Sebuah cahaya menyilaukan, lebih terang dari 1000 matahari. Tanah terbelah. Gelombang kejut merobek benua lebih cepat dari badai. Lautan bangkit menjadi dinding air setinggi ratusan meter. Hutan berubah jadi samudra api. Makhluk-makhluk yang telah bertahan dari predator, badai dan letusan, lenyap dalam sekejap. Namun bencana sesungguhnya baru dimulai. Dari hantaman itu debu dan abu menjulang, menyelimuti seluruh bumi. Langit menjadi hitam, matahari menghilang. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dunia tenggelam dalam kegelapan. Tak ada sinar matahari, tak ada hangat, tumbuhan layu, hutan mati. Kawanan besar kelaparan. Para pemburu menyusul. Raptor kehilangan mangsanya. Tyrannosaurus meraung di dunia kosong. Dentuman langkah mereka memudar dalam sunyi. 66 juta tahun kekuasaan berakhir dalam sekejap mata. Namun ketika para raksasa musnah, yang kecil bertahan. Mamalia mungil, tak lebih besar dari tikus, bersembunyi di liang celah dan gua. Mereka hidup dari akar, biji, serangga. Mereka tidak berkuasa. Mereka bersembunyi. Namun, kelemahan mereka justru jadi kekuatan. Saat langit gelap, mereka beradaptasi. Saat makanan langka, mereka bertahan. Dan dari mereka lah, masa depan lahir. Dari bayangan muncul makhluk baru, bentuk baru, kehidupan baru. Dari penyintas kecil itu suatu hari muncul primata. Dari primata, manusia. Dan dari manusia, dunia yang kita kenal hari ini. Pikirkanlah, tanpa batu dari langit itu, tak akan ada manusia. Tak ada kota, tak ada seni, tak ada cerita. Kejatuhan dinosaurus bukan sekadar akhir sebuah zaman, tetapi awal dari yang lain. Namun kisah ini bukan hanya tragedi. Ini adalah peringatan. Karena langit yang memberi kehidupan juga bisa merenggutnya. Alam semesta luas dan bahkan hari ini, asteroid masih mengembara dalam diam. Bumi pernah dihantam sebelumnya dan akan dihantam lagi. Pertanyaannya bukan jika, tetapi kapan. Dinosaurus tak pernah tahu apa yang datang. Namun kita punya mata di langit, teleskop, teknologi, pengetahuan. Nasib mereka mengingatkan kita akan rapuhnya kita sendiri dan memberi kita kesempatan yang tak pernah mereka miliki. Untuk bersiap, untuk bertahan, untuk hidup. Ingatlah, dari abu para raksasa lahir percikan umat manusia. Dari kematian, lahir kehidupan. Dari kesunyian, lahir lagu baru bumi. Inilah kisah tentang hari dinosaurus tumbang. Hari ketika bumi terlahir kembali dalam api. Hari ketika takdir kita dibentuk. Dan jika perjalanan ini menggugahmu, jangan beralih. Sukai, berlangganan. Karena sejarah bukan hanya di buku. Ia masih hidup di sekitar kita. Dan masih banyak kisah menunggu untuk diceritakan.